Salam dan bahagia. Saya Hendy Budiono, JGB Angkatan 5 dari SD Negeri Sugian, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya akan demonstrasi konstekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa Indonesia. Beliau lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dan dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang biasa kita peringati setiap tanggal 2 Mei. Pendidikan dan pengajaran tidak dapat dipisahkan karena pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan dan pengajaran juga merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk hidup manusia baik dalam hidup bermasyarakat maupun berbudaya. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ingarso sing tulodo ing madya mangungkarso tutwuri handayani. Trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut sangat berarti bagi dunia pendidikan. Keteladanan, tingkah laku dan semangat pembelajaran harus terus digelorakan. Memberi contoh tidak hanya menyuruh tetapi ikut serta dalam kegiatan. Membangkitkan semangat pembelajaran dengan cara mendampingi dengan sabar di setiap kegiatan pembelajaran. Memberi inovasi di setiap pembelajaran yang digemari oleh banyak peserta didik. Memberi dorongan, kekuatan moral, kekuatan motivasi pembelajaran dengan cara memfasilitasi setiap kegiatan dan memberi kekuatan dorongan kreativitas terhadap anak dalam setiap kegiatan. Selain itu, Ki Hajar Dewantara juga memiliki pemikiran kritis dalam dunia pendidikan yang sangat cemerlang. Dan pada pendidikan guru penggerak ini banyak dibukukan tentang pemikiran-pemikiran kritis Ki Hajar Dewantara. Pertama adalah menuntun. Dalam dunia pendidikan, menuntun dapat dikatakan sebagai arahan atau tuntunan terhadap peserta didik di kelas maupun di luar kelas. Sebagaimana yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat. Yang kedua, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik hendaknya memperhatikan kodrat alam dan juga kodrat zaman, yaitu kodrat yang terbentuk dari individu anak, lingkungan alam, dan sosiokultural. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik agar tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak semua yang baru itu baik. Jadi perlu keselarasan. Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar, yang berarti peserta didik haruslah bertingkah laku dan memiliki sikap yang sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Mereka menjadi peserta didik yang hebat secara intelektual, hebat secara teknologi, namun tetap memilah budaya dari luar yang sesuai dengan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman adalah pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, di mana pendidikan harus terpusat terhadap peserta didik dan memiliki keterampilan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman. 3. Budi pekerti. Pendidikan sekolah haruslah mengutamakan budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan antara gerak pikiran atau bisa juga diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa, dan karya. Sehingga seharusnya pendidik di Indonesia tidak hanya menuntut peserta didik untuk hebat secara intelektual saja, melainkan dalam emosi juga. Pendidikan harus tetap memperhatikan ilmu jiwa, ilmu jasmani, ilmu keadaban, kesopanan, dan ilmu estetika yang nantinya akan melahirkan peserta didik yang memiliki kesadaran berperilaku yang baik. Keempat, menghamba pada sang anak. Pendidikan di sekolah hendaknya menghamba pada sang anak. Menghamba pada sang anak dapat diartikan sebagai pendidik haruslah memandang peserta didik dengan rasa hormat, yaitu dengan adanya proses pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai memanusiakan manusia, yang memerdekakan peserta didik tanpa paksaan dan tekanan.
Kebebasan dalam memilih sumber belajar, cara belajar, namun tetap memperhatikan budi pekerti. Dan keempat, pemikiran inilah yang menjadi kunci keberhasilan dalam dunia pendidikan. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang pendidik adalah pendidikan dan pengajaran harus menuntun anak menjadi pribadi yang terampil, memandang hormat pada kodrat alam dan kodrat zaman, menggali potensi, berakhlak mulia, bebas dari segala ikatan, melayani dengan setulus hati, tidak mengharap sesuatu hak, namun pendidikan untuk menghamba pada sang anak. Sekian dan terima kasih dari saya, Hendy Budiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.